Ya, kita akan melanjutkan materi tentang induksi matematika ya. Jadi prinsip dasar induksi itu adalah karena dia berlaku untuk seluruh bilangan bulat atau bilangan integer, maka dia cukup buktikan bahwa ini ya, cukup membuktikan bahwa kalau berlaku untuk seluruh bilangan bulat, maka cukup membuktikan untuk di sini apa? P1 benar apa yang awal ya? Yang awalnya. Nah, di situ yang dimaksud P1 nanti P1 itu yang dimaksud bisa berubah nanti P2, P3, P4 dan seterusnya. Dikarenakan awalannya bisa bisa saja di awal itu dia tidak benar. Jadi sama dengan 1 ternyata salah. Boleh nggak mulainya dari N sama dengan 2? Nah, berarti yang dimaksud itu adalah awalan ya. Jadi dari yang awalannya di sini, kalau di sini benar, kemudian diuji untuk N itu kan bisa N-nya bisa 2, 4, dan N plus 1 itu maksudnya seluruhan. Jadi keunikan daripada induksi matematik ini adalah yang pertama, kalau dalam digambarkan sebagai domino. Nah, dalam perhitungan keunikannya adalah bagaimana kita sebenarnya dari pernyataan awal ini, lalu hasil akhirnya, yaitu kalau misalkan di soal di sini adalah soal di sini ini ya, yaitu buktikan bahwa n jumlah bilangan bulat positif pertama n kali n plus 1 per 2. Kalau kita mulai dengan P1 tadi, ya, P1 maksudnya n-nya di situ 1 ya. Kita boleh tulis di sini untuk n sama dengan 1 begitu ya. Nah, P1 sama dengan, ya masukkan ke dalam persamaan itu. Boleh koma ini, ya. 1 kali 1 tambah 1 per 2. Nah, ya, hasilnya adalah 1. Nah, tapi ada pernyataan di sini apa? Jumlah n kan bulat positif kan pertama. Berarti satu bilangan bulat positif pertama berarti cuma 1 ya. 1 sama dengan 1 kali 1 plus 1 per 2. Nah, ternyata nilainya sama ya. Berarti gitu ya. Untuk pernyataannya dulu yang di apa? Yang diikuti ya. Berikutnya PN. PN maksudnya N bilangan bulat positif pertama ya. Nah, yang masalah berapa banyak? Kalau 10 berarti jadinya 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Kalau N bilangan bulat positif pertama berarti tambah titik-titik yang terakhir N. Jadi ya, sama dengan yaitu sesuai dengan rumusnya N kali apa yang saya katakan di salah satu keunikan dari induksi. Nanti lagi nggak tahu. Ini untuk N. Untuk N plus 1 mana? Ya, N-nya ini ya, N plus 1. Ya. Ini kan N ya, untuk N. Untuk N plus 1 kan untuk next-nya. Ya. Jadi saya di sini, bukan yang ini. Yang tulisan dari tangan. Berarti taruh dari tangan. Iya, sebenarnya itu kan direct ya. Itu pembuktian aja. Karena berbagai macam bentuk bisa itu tidak harus ini
Bentuk di sini n kali n plus 1 per ya sudah ditarik hasil akhirnya. Apa hasil akhirnya itu? Kalau itu untuk nilai n. Kalau untuk n plus 1 bagaimana? Yang awalnya p di situ adalah n kali n plus 1 per 2. Berarti kalau untuk n plus 1 hasil akhirnya ya setiap n diganti dengan n plus 1. n plus 1 maksudnya ini, kemudian n plus 1 maksudnya ini diganti plus 1 per 2. Hasil akhirnya itu harus bentuknya seperti itu, baru dia dikatakan induksinya berlaku. Jadi harus bisa bentuknya sama dengan seperti ini. Jadi ini apa namanya, untuk n plus 1 itu disesuaikan harus bentuknya seperti ini. Makanya kalau dilihat di apa tahapannya seperti yang sulit ya. Nah, padahal maksudnya adalah hasil akhirnya dari ketahui ini hasil akhirnya nih. Jadi si bagian sebelah kirinya disesuaikan hasilnya supaya sama dengan sebelah kanannya tuh, ya kan? N plus 1, N plus 1 plus 1 per 2. Jadi hasil akhirnya udah diketahui dulu tuh. Baru yang sebelah kiri itu disesuaikan hasilnya supaya sama dengan yang sebelah kanan. Gitu. Maksudnya kalau yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, maka dia dikatakan terbukti. Kalau sebelah kirinya nggak sama dengan sebelah kanan, berarti sudah tidak terbukti berlaku untuk keseluruhan. Ya. Nah, jadi ini salah satu keunikannya bahwa untuk industri matematika itu hasil akhir sudah diketahui. Enak nggak hasil akhir sudah diketahui? Enak sebenarnya, ya. Nah, tapi kita kadang sulit juga untuk mencerna apa yang maksud dengan hasil akhir sudah diketahui. Ya. Kalau pembangunan jalan hasil akhir sudah diketahui, enak nggak? Enak. Contohnya di Indonesia ada berapa ribu jalan kilometer ya? 10.000, ya kan? Dibagi berapa tahun? Enak. Karena hasil akhirnya sudah diketahui. Tinggal dibagi aja berapa tahunnya. Nah. Kemudian ya karena banyak hal lah. Ya, misalkan kenapa orang senang bekerja daripada wirausaha, karena hasil akhirnya sudah diketahui. Kalau kerja itu gajinya sekian, macam gitu kan. Enak. Salah satunya paling enak tuh kalau ngelamar kerja, tahu ya, karena punya orang. Tapi ada kan pekerjaan yang hasil akhirnya dan tahu walaupun kita nggak punya orang dalam. Banyak sebenarnya kalau kita punya kompetensi. Jadi kalau kita punya kompetensi itu kita udah tahu sebenarnya diterima atau enggak itu. Karena nggak ada orang lain yang bisa, ya kan? Kalau kompetensi itu nggak ada orang lain yang bisa. Tapi cuma kita aja, karena kompetensi itu khusus dia. Karena orang punya kompetensi, coba lihat, nggak ada orang saya memiliki kompetensi yang lain. Itu kan mau jadi ojol, selesai nggak? Jadi ojol, selesai nggak? Selesai, karena banyak orang bisa bawa motor. Ya kan? Nah kalau punya kemampuan, punya kompetensi lebih tadi, nggak bersaing bisa matematika, bisa olahraga, nggak bersaing nggak bersaing, karena dia kompetensinya khusus, gitu ya. Jadi ya kalau saya nggak percaya yang dibilang sulit dari pekerjaan karena pekerjaannya, kita nggak percaya. Bersaing itu kalau kita punya kompetensi itu kita nggak bersaing sama orang, kita bersaing pada kemampuan diri kita sendiri aja, ya, ya kan? Nah, jadi ini contoh bahwa ada diketahui hasil akhirnya. Enak kalau diketahui hasil akhirnya. Contohnya IPK akhir pengennya 4. Nah, ya kan? Itu kan cita-cita, cuman skornya segitu enggak gitu kan? Sampai 4. Tapi kalau nggak bisa 4, bisa nggak kita target sesuai dengan setidaknya yang minimalnya 3,5? Ini kan masih memungkinkan. Itu hasil akhir namanya. Jadi induksi matematika ini
sebetulnya adalah berorientasi pada hasil akhir. Akhirnya, satu kedua ini sudah jelas, tidak perlu dibuktikan sekali. Hasil akhir untuk N plus 1 harus sama dengan ini. Barulah yang sebelah kirinya, yang ini tadi, ya. Ini awalnya, sorry. Ini untuk PN, ya. Untuk PN, kalau P1 udah jelas ini ya. Kemudian, nah, untuk P1 sudah jelas, benar. Kemudian untuk PN juga diasumsikan itu nggak perlu dibuktikan. Jadi dia dianggap benar, harus dibuktikan yang N plus 1-nya. Nah, ternyata untuk N1 bentuk awalnya seperti ini. Bentuk awalnya. Nah, ya, dari yang sebelah kanan ini yang harus dibuktikan, sebelah kanan ini yang harus dibuktikan, sebelah kanan ini harus dibuktikan menggunakan data yang sebelah kiri. Sudah ada belum datanya? Sudah ada di atas. Ini kan datanya kan? Yaitu sampai N aja kan datanya. Nah, sampai N ini diganti dengan yang data yang di atas. Yaitu N kali N plus 1 per 2. Itu aja sebenarnya konsepnya. Nah, sekarang kita ini lagi. Kita persingkat. Ini adalah hasil akhir, kita nggak ubah-ubah. Yang kita ubah yang kirinya. Yang kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Ini kita ganti dengan N kali N plus 1 per 2. Ya, ini yang diganti. N kali N plus 1 per 2 tambah N plus 1. Itu aja. Ini sama dengan yang kanan sampai ke bawah aja. Gitu ya. Kalau bentuk sebelah kiri udah sama dengan sebelah kanan, berarti kesimpulannya dia terbukti berlaku untuk semuanya. Gitu ya. Sekarang kita cek samakan penyebut. N plus 1, N plus 1 per 2. Samakan penyebut ya, penyebutnya 2. Berarti N plus 1, ini ada N plus 1 dua-duanya ya. Ini N plus 1, yang ini juga ada N plus 1. Berarti bisa difaktorkan. Faktornya adalah N dan 2. Berarti N plus 2 kali N plus 1. Ini artinya N plus 1 tambah 2 kali N plus 1. Gitu ya. Bisa faktorkannya. Ya, karena ini ada faktor yang sama ya. Faktor yang sama itu N plus 1 yang ini. Jadi N plus 1-nya dijadikan sendiri, kemudian N plus 2-nya dijadikan faktor tersendiri. Sudah? Dibagi 2. Nah, tinggal dicek aja. Itu kita samain ya. Ini udah sama N plus 1, ini udah ada. Ini di sini N plus 2. Nah, harus dijadikan seperti ini. Nggak boleh begini. Padahal sama-sama N plus ya, di sini ada N plus 2, di sana N plus 1 plus 1. Ya, ini menyesuaikan ke sana. Karena kita membuktikan bahwa di sini nilainya sama dengan yang sebelah kanan. Ya. Jadi yang ini N plus 2 diubah menjadi N plus 1 dikali 1. Tadi N plus 1-nya sebelah kiri, dia diubah. Yang kanannya N plus 2 menjadi N plus 1 plus 1 dibagi 2. Nah, ini yang sebelah kanannya. Kalau sudah sama, maka dia dikatakan terbukti matematika berlaku, induksi matematika berlaku untuk N
untuk seluruh N ya. Untuk seluruh N apa bahasanya itu? Pertanyaan? Tulisannya nggak ada. Tadi ini ya, ini kan kalau kita yang baik N plus 1 kali N plus 1 dibagi 2 ya. Nah, nyamain dengan ini. Ya. Enggak, ada pertanyaan? Ada yang kesulitan? Benar, ini bisa mengikuti ya. Aplikasinya ada, tenang aja. Yang ya, aplikasinya banyak tuh di tempat yang lain ya. Oke, kita lewatkan itu tekniknya. Ini N kuadrat, ya kan? Jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Saya ini tambah 2 N ini 1 ya. Kenapa? 2 N 1, 2 N 1, 2 N plus 1, 2 N plus 3, 2 N 3. Ya, gitu. Ya. Enggak, posisinya. Kalau di sini ini sama dengan 1, sini N sama dengan 2, saya urutannya 1, 2, di sini ini, tapi 2 kali 2, 4, begitu ya. Sama dengan, tadi berapa? N kuadrat. Lalu kalau dibuktikan bagaimana? Berarti P1 dulu. P1 yang sebelah kiri itu 1 tadi. Sebelah kanannya 1 kuadrat. Ah, benar. 1 sama 1 kuadrat. Yang kedua PN. PN biar fungsinya benar ini. Ini maksud 1 tambah 3 tambah titik tambah 2 N 1 sama dengan N kuadrat. Dibuktikan untuk PN plus 1 dan ubah aja yang dari sini menjadi N plus 1 gitu ya. Ini sukunya tadi ada berapa? Pertanyaan. Sukunya sebanyak berapa? N. Kalau tambah 1 berarti jadi N plus 1. N plus 1 P N plus 1 yang ada N pasti yang dengan N plus 1 kan. Berarti hasilnya kita bisa ketahui harus N plus 1 kuadrat. Hasil akhirnya itu harus begitu. Sebelah kiri adalah penjumlahan suku di 1, 3, 5, dan seterusnya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2 ini. Artinya tambah 1 suku lagi ya. Tadi ini sebanyaknya ya. Ini banyaknya adalah kalau nambah 1 suku lagi berarti 2N plus 1. Ya kan? Ini kan 1 tambah 3 kan, ketiga kan tambah 2 ya. Nambah 2, nambah 2, nambah 2, 2N plus 2N plus. Jadi N minus 1 dengan 2N plus 1 plus 2 N 3 juga dengan N. Ya kan? Ini nah, kita hitungnya dari 0, 0
1, ini 2 kali 1 tambah 1, gitu ya. Gimana caranya ya? 2 1 tambah 5 tambah 2 N 1, artinya ini bilangan ganjil dengan banyak sukunya adalah N 1, 2, 3 sampai suku yang ke N, yaitu 2N min 1. Kalau suku yang kedua kan 2 kali 2 kurang 1, suku ketiga 2 kali 3 kurang 1, gitu kan? Begitu kan cara bacanya? Kalau suku ke N plus 1 di sini kan 2 kali, kalau sukunya yang N plus 1 2 kali N plus 1 kurang 1, 2N plus 2 dikurangi 1, jadi 2N kurang 2N plus, ya kan? Jadi kan 2N min 1, suku berikutnya kan tambah 2, ini tambah 2, suku berikutnya kan tambah 2, itu 2N plus 1. Nah, yang sebelah kiri ini disamakan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan itu sudah pasti jawabannya, yaitu tadi N plus 1 kuadrat. Sebelah kiri ini disesuaikan, jawabannya harus sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri tadi 2N plus 1, tapi sudah ada di atas, yaitu 1 tambah 3 tambah sampai 2N min 1, nilainya sama dengan N kuadrat. Jadi diganti yang ini dengan N kuadrat tambah 2N plus 1. Jadi ini N kuadrat 2N plus 1, ternyata bisa digabung penyembelahan N kuadrat tambah 2N plus 1 kemudian difaktkan, hasilnya N plus 1. Ternyata sama dengan yang dituju hasil. Karena sama, ya sih langkah induksinya benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Ini mengulang daripada pernyataan daripada soal ya, bahwa langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Gitu ya. Itu. Untuk prinsip induksi saja, bedanya di sini kita boleh ambil yang pertamanya itu nggak mesti yang satu. Boleh ambil yang misalkan sesuai dengan pernyataannya ini N lebih dari sama dengan 1. Berarti di sini startnya dari angka 1. Kalau N lebih dari sama dengan 2, berarti startnya dari angka 2. Ya, karena pada saat N sama dengan 1 bisa jadi pernyataannya salah. Jadi dia nggak mesti berlaku di awal. Jadi dia ngambil dari angka 5 ke kanan. 4, 3, 2, salah pernyataannya. Nah, jadi induksinya berlaku hanya pada, ini kan kalau yang tadi 1, 2, 3, 4, mulai itu pasti dari 1. Kadang-kadang salah. Dari 2 salah, 3 salah, dan 4 ke sana sudah benar. Berarti dia mulai induksinya dari 4. Gitu. Itu yang dimaksud ya, dirampatkan ya. Jadi kalau di sini dibuat ketentuannya, prinsip induksi yang dirampatkan yaitu mulainya tidak mesti dari angka 1. Bisa di generalize ya, bisa diumumkan di bentuk N0-nya, mulai start awalnya itu yang awalnya angka 1 bisa dari angka 5 gitu ya. Nah, ini bahkan mulainya dari 0 ya. Ya, dari N sama dengan 0, nggak mesti 1 kan tadi kita 1 ya. Mulainya dari N sama dengan 0. N sama dengan 0 berarti 2 pangkat 0. Nah, ternyata nilainya adalah sama, yaitu 1. Baru lanjut ke untuk PN. PN dibuktikan untuk PN plus 1. Ya. Ya. Kalau lihat sebelah kanannya ini bentuknya 2 pangkat N plus 1. Jadi kita sudah tahu hasil akhirnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk PN ya. Nah, lalu bagaimana PN plus 1 setiap ada N?
ganti dengan N plus 1. N plus 1 berarti 2 pangkat N plus 1 plus 1 kurang 1. Nah, ini nggak boleh ditukar-tukar dulu. Pokoknya hasil akhir itu harus sama dengan ini. Gitu. Jadi, kalau pembuktian induksi matematika sebenarnya gampang, karena hasil akhirnya udah tahu. Tinggal kita bisa ngeset nggak yang tadi itu, supaya hasilnya begitu. Nah, ini kan nggak diubah-ubah. Hasil akhirnya harus seperti itu. Yang kirinya tadi ditambahkan sesuai dengan soalnya. Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat N. Berarti kalau nambah 1, 2 pangkat N plus N plus 1. Yang 2 0 sampai 2 pangkat N sudah ada nilainya. Mana nilainya? Ini. 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Berarti diganti. Jadi selalu mulainya modelnya seperti itu. Kalau dalam bentuk induksi. Jadi 2 pangkat N plus 1 nilai ada di bawahnya, tapi diganti ya. Jadilah 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1 pangkat N plus 1. Ya kan? Nah, harus hasilnya sama dengan ini. Ya berpikir sama ya kan? Nah, gimana tuh nyamainnya itu? Min 1 ada nih, min 1 udah ada, ya kan? Tinggal ya. Tinggal yang 2 pangkat N plus 1. Gimana tuh? Ada 2 pangkat N plus 1 tambah 2 pangkat N plus 1 tambah 2 pangkat N plus 1. Tidak ada tuh. Itu kan nggak ada. Gimana cara nambahin 2 pangkat N plus 1 tambah 2? Biasa sebelum ke sana. Simpelnya 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5. Kali 2 kali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kali 5. Kalau dicari boleh 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5, jadi 2 pangkat 5 tambah 5 kali ya. Boleh. Kalau ditambah ya kan? Gimana? Tambah dulu. Saya sederhanakan lagi lah. A tambah A. A tambah. Sama kan? Oh iya, jadi ya, makanya kita jadinya 2 meter. Makanya kita susah memahami sesuatu itu kalau ditulis dengan cara yang berbeda. Kita bingung. Ya kan? Padahal sama aja. Kalau kata makan kita bisa itu ditulis 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5. Dan bingung. Karena fokus pangkatnya. Padahal itu ada sama. Ya kan? Tambah kan? Ini bisa kan? 2 nah, ini 2 jadi 2 pangkat 5. 2 ya. Oke. Ini A, betul 2A. Nah, ini jawabannya berapa bisa sama? 2. Ini kan udah kali ya? Ya. Berarti 2. Ini kan ada 1 tambah. Gitu. Itu ya sama 2 pangkat N kali 2 pangkat N plus 1 tambah 2 pangkat N sama dengan 2 kali 2 pangkat 1. Ya, sama dengan ini pangkat 1 kan? Ya. 2 pangkat N plus 1. Nah, kita bikin harus sama plus 1-nya. Oh, ya kan? Kurang 1 kan di sini ya. Yang tadi kan ini ya. Kurang 1. Dikurangi 1 ini. Udah sama nggak? Udah. Gitu doang. Kalau udah bisa bilang gitu doang, berarti udah paham. Ya kan? Betul. Nah, itu doang.
Berarti kita yang pertama ini lihat yang akhir-akhir sama pola dari sebelah kirinya berarti. Iya. Karena tadi induksi matematika salah satu ciri uniknya sudah tahu hasilnya di mana implementasi berdasarkan hasil tadi saya sudah kasih contoh, ya kan? Kalau bangun jalan, sudah jalannya itu sudah tahu berapa banyak. Kan ada yang ikuti berita nggak? Pak Yesus Juna dipanggil Pak Prabowo sebelum dia kan? Berbalik ke bagian beritanya ya. Nah, itu orang punya kompetensi, panggil lagi. Nanti ada dipanggil lagi, nggak tahu ya. Tapi di dalam saya pasti tidak. Ya, sudah terbukti dia punya integritas, punya ide, punya gagasan, bisa menerapkan. Yang kesempatan ya sudah menduga kalau mau bagus pasti dipanggil supaya tujuan. Tapi nggak tahu dia kecepatan apa. Ya, karena gagasannya sangat menarik bagi saya, sangat menarik bagi warga. Tadi yang saya sering ceritakan, belum ada berkonflik Indonesia sebesar ini yang punya gagasan bikin jalur kereta di lima besar di Indonesia jalur ini ya. Belum ada. Walaupun negara besar itu pemikiran ininya ya. Kalau lima jalur kereta di luar pembukaan Indonesia kita kayak saya mana susus dong berada tempat lain. Makanya apa ya sebenarnya kayak kasih guru dan itu kereta cepat kan itu memang ide beliau semua ada itu kan. Tapi ya kita ikuti aja ya, karena kita bukan ini ya, bukan pemangku kepentingan ya, gitu ya. Jadi kalau sudah pada apa namanya itu mengetahui hasil akhir, itu udah menarik sebenarnya, udah mengetahui hasil akhir ya, tinggal disesuaikan gitu. Oke, kita lihat ke contoh yang lainnya. Kalau ini saya lewatkan ya, ditukar sendiri aja. Modelnya tipenya sama. Berikutnya adalah contohnya ini yang agak sedikit lebih rumit ya. Untuk tiap n lebih dari sama dengan 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan n sisi adalah 180 dikali n-2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematika. Jadi kalau disuruh buktikan pernyataan ini, itu artinya dia asumsi awalnya dia sudah benar. Gitu ya. Kalau dibuktikannya kemudian dia tidak pas, berarti salah. Jadi asumsi awalnya dia sudah benar. Kalau asumsi awalnya sudah benar, itu paling enak cara membuktikannya. Ya, karena dia memenuhi istilahnya itu untuk syarat-syarat benarnya itu ada semuanya, gitu ya. Nah, contoh di sini untuk n lebih dari sama dengan 3. Ya kan dibukti tadi yang dimampatkan ya. Berarti startnya dia dari 3. 180 dikali 3 kurang 2 berapa? 1 ya. Berarti 180 derajat ya. 180 derajat. Kalau ada 3 sisi, gitu ya, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan 3 sisi, maksudnya adalah segitiga. Karena sisinya hanya di 180 kan? Dan segitiga di jumlah 180. Berarti terbukti untuk n sama dengan 3. 180 3 kurang 2 1 180 dari 180 derajat. Untuk n sama dengan 3 sudah terbukti. Yang lebih dari 3 belum terbukti. Ya, itu yang dibuktikan lebih dari 3. Nah, untuk n sama dengan 3 terbukti karena 3 sisi ini dianggap sebagai poligon, bukan segitiga. Jadi kalau poligon sisinya 3 ya itu namanya segitiga. Kalau poligon sisinya 4 berarti persegi atau segi 4. Nah, ternyata sisinya sudutnya adalah 180 derajat. Kalau untuk asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan n sisi. N sisi itu berapa? Ya, pokoknya n
ya, nggak tahu ada berapa, bisa 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka nilai sudutnya adalah 180 kali N min 2, sesuai dengan pernyataannya ini. Nah, kita akan menunjukkan bahwa jumlah sudut poligon yang memiliki N plus 1 sisi, nah ini kan kalau awalnya N, maka N plus 1-nya ini ya, awalnya adalah N sisi akan kita buktikan kalau N plus 1, maka jumlah sudutnya yang ini kan, dikali N-nya diganti dengan N plus 1, betul ya? N berarti 180 ganti dengan itu N plus 1 dikurang 2, berarti 180 dikali N min 1. Ya. Ini jumlah sudutnya kalau PN itu di segini. Nah, kalau PN plus 1 berarti 180 kali N plus 1 dikurangi 2. Ini karena N-nya ganti dengan N plus 1. Gitu ya. Berarti 180 kali N min 1. Nah, harus dibuktikan segini nilai sudutnya. Nah, sekarang kita cek. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini, ya. Nah, ini poligon. Ada berapa sisi? Coba sisi 1, 2, sisinya 3, 4, 5, 6. Ini ya sisinya. Kalau saya hitung sisi yang ini 1, 2, 3, 4, sama ya. 6. Ya, walaupun di situ digunakan sebagai titik, tapi sisinya tetap sama, yaitu jumlahnya adalah 6. 6 di sini maksudnya adalah N-nya. Ya, dia bisa bikin banyak juga tuh. Ketika sebelum ditambahkan satu sisi lagi, oke, saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Awalnya adalah 7, bukan 6 ya. Karena yang ini nggak ikut nih. Ini nggak ikut dulu. Ya. Jadi ada berapa sisinya kalau dari gambar? 7. Maksudnya itu adalah mewakili sebanyak N. Ya, sebenarnya kan. Ya. Di situ yang digambarkan 7. Maksudnya itu sebenarnya terserah banyak ya. Sudah? Berapa jumlah sudutnya? Cara menghitung sudutnya adalah dengan, kalau tadi segitiga jumlahnya 180, kan tinggal dihitung di sini berapa segitiga di sini kan? Ini. Ya. Ini kan? Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga yang masing-masing sudutnya berapa? 180. Gitu kan? Kalau di sudut ini dijumlahkan mewakili semua sudutnya ya. Ini dijumlah semuanya. Yang ini juga. Ya kan? Sudut di dalam poligon ya kan? Betul ya? Saya ulangi ya. Kan yang dihitung adalah sudut di dalam poligonnya. Kalau tadi segitiga berarti ini 180, ya kan? Kalau persegi panjang kan gini ini. Ya kan? Kalau kita hitung kan gampang ya, langsung 90 kali 4 ya, yaitu sama dengan 360. Tapi kalau kita hitung pakai segitiga, artinya 180 di sini tambah 180, yaitu 360. Sama kan? Nah, jadi kalau ada beberapa poligon, dia dibuat segitiga ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia adalah sudut keseluruhan daripada poligon. Ya.
Jadi kalau ditambahkan satu sisi, jadi ini awalnya 7, ditambahkan satu titiknya ini PK plus 1, maka jumlah sisi menjadi berapa? Awalnya 7 jadi berapa? Salah, jadi 8. Yang ini kan hilang, hilang geser di sini kan? Ya kan? Ya kan? Dipindah. Ya, ketika ditambah satu titik, yang ini hilang, pindah ke sini, tambah 1 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awalnya 7, jadi 8. Nah, itu maksudnya N plus 1. Tadi kan sisinya kan N sama dengan 7. Tambah 1 titik, jadi N sama dengan 8. Sisinya udah 8. Gitu ya. Sehingga kalau dia nambah satu sisi tadi, awalnya di sini ada berapa segitiga, dia nambah satu segitiga lagi. Ya. Satu segitiga itu maksudnya 180 derajat ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi 100 ini 180 kali N-2 derajat, ya, maka untuk N plus 1 tadi harus menjadi 180 kali N-1 derajat. Nah, sekarang lihat di sebelah kirinya. Tadi adalah jumlahnya 180 N-2 derajat, maksudnya yang tadi sebelumnya, ya kan? Ditambah 180. Mana 180 derajatnya ini? Ya kan? Cuma nambah satu segitiga. Hasilnya adalah 180 N-1. Benar nggak? Benar kan? Karena hasil akhirnya kan harus sama dengan ini kan? 180 kali N-1. Ya, itu yang sedikit lebih rumit. Terlalu dipikirkan ya. Tapi bisa diikuti. Nah, paling sering diaplikasikan. Bukan hanya sekedar tentang kos atau tentang ini, salah satunya adalah uang yang kita gunakan, uang pecahan. Jadi kita pecahan 2.000, 1.000 bahkan 500 ya. Nah, ya. Maksudnya adalah kenapa pilihan 2.000 dan 1.000? Dan karena uang tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam jenis kembalian. Ya, kalau misalkan uang kita 10.000, ya kita jajan 8.000, bisa kembalian 2.000. Itu. Kalau kita jajannya 7.000, kita bisa kembalian 2.000 sama 1.000. Nah, jadi kenapa ada salah satu uangnya itu 2.000 dan 1.000? 2.000 dan 1.000 itu bisa digunakan untuk semua jenis kembalian. Itu. Ya. 500 untuk yang lebih kecil daripada nominal 1.000 ya, khususnya. Nah, ini penggunaannya di situ ya. Di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman untuk menggunakan kedua perangko tersebut. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan berita untuk membayar biaya pos sebesar atau lebih dari 98 selalu dapat perangko 3 dan 5 saja. Jadi kalau misalkan tadi biayanya lebih dari sama dengan 8, ternyata cukup menggunakan 3 dan 5 aja. Contoh ya, kalau 6 sen bisa menggunakan 3 sen dan 5 sen. Kalau 9 sen menggunakan, ya akan cuma 3 dan 5. 3. 10 sen 5 dan 5. Ya. 11 3 dan 5. Nah, jadi 3 dan 5 bisa mewakili semua pembayaran. Sampai itu kan pembuktiannya tadi ya fungsi matematika cukup yang sama dengan 1, di sini adalah yang sama dengan
8 startnya. Karena kalau yang lebih kecil kan nggak ada, misalnya 7 misalkan nggak bisa, ya kan? Tadi 7 itu kan nggak bisa 5 dan 3, 5 juga nggak bisa, 3 juga nggak bisa. Jadi startnya ya dari 8, ya. Gitu ya. Start dari 8 dan 3 dan 5. Kemudian tadi pembuktiannya tadi, kalau untuk membuktikan dia berlaku untuk semua, nggak bisa dengan cara coba-coba tadi. Dengan coba-coba itu adalah contoh. Dalam logis ataupun dalam algoritma, dalam pemrograman, dia tidak menerima cara coba-coba. Jadi cobain dulu yang kayak tadi saya coba set 3 bisa. Kalau 10 set 5. Kalau 11 set dan 5 3. Nah, itu coba-coba. Nah, kalau bisa secara matematika ini dengan induksi berapa jenis pola yang terbentuk. Nah, itu yang dipelajari. Nah, di sini lihat untuk pembuktian yang pertama langsung bisa dibuktikan, yaitu 3 sen dan 5 sen. Kemudian untuk pembuktian berikutnya, nah, yaitu untuk membayar biaya perangko sebesar N, N-nya belum tahu berapa, dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Itu diasumsikan aja dulu. Ya, belum tentu benar. Yang harus dibuktikan PN plus 1 kalau sama ternyata dia berlaku untuk semuanya. Gitu ya. Nah, jadi untuk PN lebih dari sama dengan 8 bisa digunakan 3 sen dan 5 sen, harus ditunjukkan untuk PN plus 1 berarti N plus 1 sen ya. N, tadi kan N sen ya, atau N rupiah lah, biar mudah ya. Untuk N rupiah, maka kalau untuk N plus 1 rupiah juga dapat menggunakan perangko 3 dan 5. Ada 2 kemungkinan yang perlu diperiksa. Nah, kemungkinan pertama adalah misalkan kita membayar biaya pos senilai N rupiah dengan sedikitnya satu perangko 5 rupiah ya. Biar mudah ya, biar rupiah nanti dikira sen kiri sen kanan. Gak apa-apa ya, biar mudah. Ini slide zaman kapan itu pakai ya. Sedikitnya satu perangko 5 rupiah dengan mengganti satu buah perangko senilai 5 rupiah dengan dua buah perangko 3 sen atau perangko senilai rupiah. Jadi kalau ada perangko 5 rupiah, setidaknya ada 5 rupiah, pasti bisa diganti dengan perangko 3 rupiah dikali ada berapa 3 rupiahnya? 2. Ya. Jadi kalau ada 5, ada angka 5, itu pasti bisa diganti 3 sama 3. Maksudnya adalah kalau di sini ini N plus 1-nya. Jadi kalau yang pembayaran pertama itu ada 5 rupiah, bisa berikutnya itu pasti bisa diganti dengan 6 rupiah, yaitu 3 untuk yang N plus 1. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen. Jadi pakai kalau saya kayak 8 tadi sudah ada 35 ya. Kalau 8 yaitu 3, 5, 9, 3, 3. Lima, 11, 3. Ini masuk ke satu perangko 5 sen. Ini juga 5, ini juga
5, ini nggak ada kan? Nggak ada. Kalau yang satu, ini untuk N plus 1 ya kan? Yang untuk yang 12 ya, yaitu bisa 3, ini bisa diganti dengan 3. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, gitu ya? Nah, kemungkinan kedua, jika tidak ada tranquilizasen, yang mana yang dimaksud? Ini model ini nggak ada tranquilizasen, maka apa katanya? Digunakan. Jika tidak ada tranquilizasen yang digunakan, biaya kos senilai biaya keseluruhannya, biaya ini 9. Menggunakan terangkum 3 semuanya kan? Nah, itu contohnya. Karena yang dipilih sebenarnya sederhana digunakan 3 sen dengan mengganti uang perangkul 3 sen dengan uang perangkul 5 sen. Nah, jadi kalau yang diterima, dia apa? Tepuk yang berikutnya. Untuk berikutnya, jadi dipastikan untuk N plus 1-nya selalu ada apa namanya kombinasi antara 3 dan 5 itu karena biasanya 2 kemungkinan tadi, kemungkinan ada angka 5 dan kemungkinan tidak ada angka 5. Kalau kemungkinan ada angka 5 bisa ganti 5-nya dengan 3 jadi. Kalau tidak ada angka 5 bisa ganti 3-nya yang ada di sini 3 kali diganti dengan 5-nya 2 kali. Jadi tetap ada kelanjutannya. Mau dilanjut ke berapa pun, misalkan di sini 13. Berapa 13? Ya 5. Ini ada 51 kan? Bisa diganti dari sini aja. 5 itu diganti dengan 3 2 kali ya? Iya. Gitu. Untuk berikutnya ada 3 nih. Nah, ini ada 5 1 kali. Ini aja bisa diganti 3. 15. Boleh 3, ini kan? 3. Boleh nggak 5 3 kali? Boleh juga. Namanya juga kombinasi. Yang jelas untuk pembayaran berikutnya, yang plus 1, plus 2, plus 3 dan N 3 selalu bisa ditekan 3 dan 5 secara bergantian. Itu membuktikannya ya begitu. Ya. Ada apa namanya? Ada polanya. Jadi kalau kita buat dalam pemrograman bagaimana? Dalam pemrograman ya, misalkan ya ini ya pemrograman. Itunya dulu tuh apa? Angka 8 dulu. 8 mau gitu. Kan bentuknya tuh 5. Bisa aja 8 dibagi 5 ya. 8 dibagi 5 berarti 1 tambah 3 kan? 1 kali 5 tambah ini kan 8 dibagi 5 sama dengan 1 kali 5 tambah 3 kan? Kalau bilangan bulat cara baginya begitu, bukan 1 koma. Ya, 8 dibagi 5 sama dengan 1 kali 5 kan 5 tambah 3 sama dengan 8. Nanti 8 itu bisa dibuat dalam bentuk 1 kali 5 tambah gitu. Ya. Kalau ada angka 5 nanti bisa diganti otomatis dengan 3 dan 3 2 kali gitu. Nah, ini sama aja ya. Ini nanti bisa dijadikan latihan di sama aja. Untuk biaya surat saja dapat 5 kan? 6 bisa nggak? Ya bisa, nggak ada 51 kan? Nggak ada 52. 8. 44 bisa betul. Berarti mulai dari 8 betul ya. Berarti untuk P sama dengan 8 ada yaitu dan 8. Untuk P sama dengan 9
dan B sampai dengan 10. Selebihnya diuraikan dengan cara yang di slide-nya tadi. Di apa kemungkinan apa ada angka berapa dan tidak ada angka berapa. Apakah ada angka 4 dan tidak ada angka 4 atau ada angka 5 tidak ada angka 5. Kalau yang tadi di atas kan tidak ada angka 5 dan ada angka 5. Ini ya. Kalau di sini itu ketentuannya adalah sebuah perangko ada yang ada 5-nya. Kemudian satu lagi kemungkinan kedua tidak ada angka 5. Itu yang awal-awalnya. Nah, kalau sudah dibuktikan 5 itu bisa diganti dengan 3 dan 3. Kalau di sini kira-kira aja nih ya. 4 dan 5. Kalau ada angka 5 bisa diganti dengan berapa kali? 4. Itu sekitar berapa? 2 kali 5 bisa diganti dengan 4? Nggak bisa ya? 4 kali 5 baru bisa diganti dengan 5 kali 4. Perkalian biasa. Ya kan? Ya, 4 kali 5 berapa? 20 kan? Ya kan? 5 Jadi kalau 20 bisa diganti dengan 4-nya 5 kan? 5 kali. Nah, belum kelihatan tuh. Kalau 5 tadi kan sudah kelihatan. Kenapa? Karena dekat. Kalau 5 untuk next-nya adalah 6. Berarti bisa diganti 3-nya dengan 3. 2 kan? Oke, kalau misalnya dari berapa tadi? 8. Jadi kalau kita mulai lagi 10 tadi. 10 berarti 5-nya 2. Untuk membuktikannya 11. Kalau tinggalnya itu diubah jadi Nggak punya 3. Nggak punya 3. oh iya. Jadi kan 10, 11 nggak bisa ya. 15. Oke, 15. Next-nya adalah 6. 6 berarti bisa kan? 4. Jadi 5, 3. 5 ya. 5 diganti dengan 4. Di dan diganti dengan untuk PN plus 1-nya. Kalau tidak ya. Nah, kalau paham tuh bisa coba dikerjain ya. Bisa dikumpulkan ini ya. Ya nanti di share lah. Nah, dari maksudnya? Oke. Ini 10.000 dari 50.000 ada. Ya. Ada yang 20.000, ada yang biasanya kalau kita sadar tapi kalau ibu pernah nengok cek 20.000 belum pernah bisa.
banyak. Ada yang mau di ada yang itu yang di taman itu ya itu yang sebagian yang 20 saya yang saya juga kalau ini sudah berkali nanti pagi saya lakukan ngambil bibit Pak Imam saya yang ngambil bibit dia didekatkan ke pos. Yang mengangkat yang ibu pasti didekatkan ke pos, kan? Kan? Ini hal-hal yang tidak bisa rektor kan? Bisa. Apa? Yang BNI. Pos BNI. Ya. Ini BNI yang berangkat bisa. Jadi kalau dapat kiriman 50.000 kan kalau dulu buka pokoknya potongan metrik aja nggak bisa ya terus misalnya 2 kali dibayar kalau bisa kalau zaman mahasiswa ya bisa makan satu kali iya kan 40.000 50.000 sehari baru nih kalau makan paling itu ya belajar tentang apa namanya udah tahu ya jangan sampai nanti ketemu ada ya 50.000 ya itu bukan jaminan itu pemahamannya belum karena ya 20.000 ya saya yang mahasiswa ya ilmu yang ada di sana di jalan Merdeka boleh 20.000 jadi Pak ya lanjut Pak nah jadi kenapa salah satunya 20.000 tapi kalau di sini cuma 20.000 aja ya 20.000 kemudian ada yang harus 40 sama ya kalau secara apa namanya secara kajian ini 50 sama 20.000 bisa dibedakan sebuah angka yang dibedakan mencakup kelipatan uang berapa yang dapat dikeluarkan oleh yayasan tersebut buktikan jawaban Anda dengan deduksi matematika berarti itu kemungkinan di kalau uang 20.000 sama 50.000 yang ada di dalam nanti walaupun kita punya uang 20.000 sama 50.000 itu kemungkinan semua nominal uang itu bisa termasuk yang ini 20 sama 50 contoh kalau 100.000 50.000 sama ya kan kemudian itu bisa 40 itu 20 kemudian kalau 110 50 20 kan jadi karena biasanya rahasianya itu kalau tapi nggak ada ATM-nya nggak ada sih yang sekarang itu modelnya 50 sama 100 kalau 20.000 khusus cuma 20.000 aja. Nah intinya di sini adalah yang dipelajari kalau kita punya pecahan 50.000 sama pecahan 20.000 itu sudah cukup untuk melakukan transaksi berbagai jenis yang tipenya kelipatan daripada 10-an ribu, ya kan? 100.000 bisa, 110 bisa, 120 bisa, 130 bisa, ya kan? Nah, makanya saya kalau bagian saya ambil yang 20.000. Ya, kalau bagian saya ambil yang 20.000. Sebenarnya nggak sekian. Pokoknya saya ambil 20.000 yang di sini mau di posisi ada di yang bawah ada. Karena kalau uang 50.000 itu yang pertama susah beca, yang kedua kalau becanya nggak besar. Biasanya ya, jadi saya pakai 20.000 itu kan ya. Kalau kita punya uang 20.000 yang banyaknya itu 20, memang 50.000 banyaknya pilihnya lebih dari 50 gitu. Iya.
Karena uang itu seperti air mengalir juga ya. Kalau ditahan nggak boleh. Uang itu kalau ditahan itu berencana ya. Iya, harus habis. Uang itu berencana jadi kita beli itu untuk mengalirkan uang itu. Kalau kita mau mengalirkan uang, kita dapat uang lagi. Itu sudah ngasih dulu karena kalau uang kita habis nanti nggak akan lagi ya. Lalu ya dari orang tua atau apa dari bukan boros ya. Nah makanya saya mindset saya itu sedikit berbeda sama yang lain. Saya itu tidak menggunakan pola hemat, ya pola hemat. Bukan tambah juga, ya pola. Bedanya orang boros itu kan disukai loh. Dalam negara itu dari ekonominya start, ya kan? Nah, coba tanya pada ekonomi kan disukai orang itu orang hemat nyimpen uang segala macam kita disukai kan? Karena ekonomi akan start. Itu makanya apapun saya yang dilakukan, dia ini belanja, dia orang belanja gitu. Ya, ada uang belanja hasilnya ini berjalan. Nah, Kalau kita keluarin uang, uang yang masuk gimana? kenapa salah satunya kalau mengeluarkan uang itu, kalau kita sering mengeluarkan uang, kita bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan uang, duit banyak, setidaknya kita berpikir bahwa saya kita habis. Nah, ya. Kalau kita keluarin uang, kita berpikir bahwa saya habis. Saya harus nyari uang lagi. Salah. Betul nggak? Salah. Iya. Kalau anda yang ngeluarin uang, maka anda akan berpikir mempertahankan uang itu terus. Nah, berpikir untuk bagaimana menambah penghasilannya. Itu logika awalnya. Kalau kita keluarin uang kita akan habis dan kita akan bersiap kira-kira apa ya yang bisa buat nambah gitu. Itu adalah itu. Tapi kalau kita influencernya mempertahankan, maka tadi kita sibuk mempertahankan itu tanpa berpikir gimana bisa tidak menambah. Jadi saya tidak mengajarkan boros sama ajar yang lain itu beda. Ya, nah, lagi kayak paling baik. Alhamdulillah belanja saya bilang belanja yang banyak ya, apa ya, dia uang yang masih ada, belanjanya apa? Nah, kalau saya sudah masuk, kalau saya sendiri, ya walaupun bukan termasuk orang yang kaya, ya, bagi saya menurut saya aja. Ya. Kalau akhir bulan saya masih ada saldo, nah berarti saya udah kaya. Masih ada saldo. Kalau akhir bulan defisit, berarti saya miskin. Nah, selama ini alhamdulillah saya kaya. Saldo saya masih ada. Terus saya pikir bagaimana kami Kalau saya Nah, jadi khususnya yang ini ya, yang dikerjakan yang tadi ini ya. Nanti kemudian, oke. Ya,